Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Sylvia Mangkareta Putri dengan rekan saya Sofia Anggraini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Emosi. Sebelumnya, apa sih perkembangan emosi itu? Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill dari dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga dalam perkembangan emosi, intelektual, tingkah laku, sebagai interaksi dari lingkungannya. Istilah emosi sendiri berasal dari kata emotus yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misalkan, perasaan senang seseorang mendorong untuk terus tertawa atau dengan perkataan orang lain. Emosi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan diri individu. Emosi sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu emosi sensoris dan emosi kejiwaan atau psikis. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan juga lapar. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Ada beberapa jenis emosi, yaitu 1. Perasaan intelektual, yaitu perasaan yang mempunyai sangkut pautnya dengan ruang lingkup kebenaran, seperti contoh, rasa yakin dan tidak yakin. Yang kedua, perasaan sosial, yaitu perasaan yang menyangkut paut dengan hubungan orang lain, baik bersifat perorangan maupun berkelompok. Misalkan, rasa solidaritas dan persaudaraan. Yang ketiga, yaitu perasaan susila, perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau moral. Yang keempat, perasaan keindahan atau estis, yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan diri dari sesuatu, baik bersifat kebendaan maupun kerohanian. Yang kelima, perasaan ketuhanan, yaitu merupakan kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugerahi fitrah atau kemampuan atau perasaan untuk mengenal Tuhannya. Dengan kata lain, manusia dianugerahi insting religius atau naruli beragama manusia. Kedua, yaitu tahap perkembangan emosi anak. Perkembangan emosi anak melalui beberapa fase, diantaranya mulai dari masa parental hingga masa anak-anak. Yang pertama, usia 18 bulan, anak mulai mencari aturan atau batasan yang berlaku di lingkungannya. Ia mulai melihat akibat perilaku dari perbuatannya yang akan berdampak mempengaruhi perasaan dalam menyikapi posisinya. Yang kedua, yaitu pada anak usia 2 tahun. Dia belum mampu menggunakan banyak kata untuk mengekspresikan emosinya. Namun, dia dapat melihat keterkaitan ekspresi wajah dengan emosi dan perasaan. Yang ketiga, yaitu pada usia antara 2 sampai 3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal, yaitu anak mulai beradaptasi dengan kegagalan, anak mulai mengendalikan perilaku dan menguasai dirinya sendiri. Yang keempat, perkembangan emosi pada usia anak 3-5 tahun, yaitu anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Anak mulai belajar dan menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan anak lain, bergurau dan melucu, serta mulai mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang selanjutnya ada perkembangan emosi pada usia anak 5-12 tahun. Pada usia 5-7 tahun, anak mulai mempelajari kaidah atau aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan anak mulai mampu menjaga rahasia. Ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi-informasi. Sedangkan pada usia 7-8 tahun, perkembangan emosi anak adalah anak telah menginternalisasikan rasa malu dan rasa bangga.
Pada usia 9 sampai 10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat merespons stres emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, dapat mengontrol emosi negatif seperti rasa takut dan sedih. Anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut, sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Yang keempat yaitu usia 11 sampai 12 tahun. Anak mulai mengerti baik dan buruk, norma-norma, aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya, menjadi tambahan atau lebih fleksibel sehingga anak tidak akan kaku dan lebih bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Proses terjadinya emosi dalam diri seseorang menurut Lewis and Rosblum ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, elecitros, adanya dorongan peristiwa yang terjadi. Contohnya peristiwa banjir, gempa bumi, maka timbullah perasaan emosi seseorang. Yang kedua, receptros, yaitu kegiatan yang berpusat pada sistem syaraf. Seperti contoh, akibat peristiwa banjir tersebut maka berfungsi sebagai indera penerima. Yang ketiga, state, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Contohnya, gerakan refleks atau terkejut seseorang akan sesuatu yang terjadi. Yang keempat, expression, yaitu terjadinya perubahan rasiologi. Sebagai contoh, tubuh tegang pada saat tatap muka. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat perkembangan emosi. Yang pertama, faktor fisik. Apabila kondisi keseimbangan tubuh terganggu karena kelelahan, kesehatan yang buruk, atau perubahan yang berasal dari perkembangan, maka mereka akan mengalami emosi yang meninggi. Kondisi-kondisi fisik yang mengganggu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan yang buruk. Yang kedua, kondisi yang merangsang. Yang ketiga, setiap gangguan kronis. Yang keempat, perubahan kelenjar. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologi. Kondisi psikologi dapat mempengaruhi emosi, antara lain tingkat inteligasi, tingkat aspirasi, dan tingkat kecemasan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, perlengkapan intelektual yang buruk. Anak yang tingkat intelektualnya rendah atau rata-rata mempunyai pengendalian emosi yang kurang dibandingkan dengan anak yang pandai pada tingkat yang sama. Yang kedua, kegagalan mencapai tingkatan aspirasi. Kegagalan yang berulang-ulang dapat mengakibatkan timbulnya keadaan cemas, sedikit atau banyak. Yang ketiga, kecemasan setelah pengalaman emosi tertentu yang sangat kuat. Sebagai contoh, akibat lanjutan dari pengalaman yang menakutkan akan mengakibatkan anak takut kepada setiap situasi yang dirasakan mengancam. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Yang pertama, ketegangan yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Yang kedua, ketegangan yang berlebihan serta disiplin yang otoriter. Yang ketiga, sikap orang tua yang selalu mencemaskan atau terlalu melindungi. Yang keempat, suasana otoriter di sekolah. Sedangkan menurut Atang Setiawan, faktor penyebab terjadinya gangguan tingkah laku adalah sebagai berikut. Yang pertama, efek disiplin orang tua yang terlalu kuat. Yang kedua, hukuman terhadap respon sosial yang kurang tepat. Yang ketiga, konsekuensi pemberian hadiah sebagai ganjaran bagi tingkah laku yang mengisolasi diri dari orang lain. Yang keempat, kurangnya kesempatan untuk belajar dan melatih keahlian. Yang kelima, adanya contoh-contoh tingkah laku yang tidak pantas. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya optimalisasi perkembangan emosi. Kecerdasan emosi merupakan penentu dari keberhasilan seseorang. Untuk itu, dari dini, kecerdasan emosi harus dilatih dan dikembangkan sebaik mungkin. Guru dalam pengembangan sosial emosional juga harus jeli melihat apa saja yang sering mengembangkan sosial emosional anak. Ia harus tahu aturan dan indikator yang akan dijadikan tuntunan agar tidak asal melakukan pengembangan saja. Ia juga harus memahami rambu-rambunya dan kekhasan kecerdasan emosional agar tidak tergelincir pada penyediaan lingkungan belajar yang kurang sesuai atau bahkan keliru.
Secara khusus, hendaklah guru menguasai tindakan-tindakan prinsip di antaranya. Yang pertama, melatih pengendalian diri. Yang kedua, mengajarkan pengenalan emosi pada anak. Yang ketiga, melatih pengelolaan emosi anak. Yang keempat, penerapan disiplin dengan konsep empati. Yang kelima, mengungkapkan emosi dengan kata-kata. Yang keenam, melakukan permainan yang dapat melatih sosial dan emosional anak. Yang ketujuh, menanggapi perasaan anak. Yang kedelapan, melatih keterampilan emosi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.